wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dan sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli rabbana wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Ada berapa orang? Di Ada di mana? Oke, di mana? Satu izin ya. Ya. Ya, izin. Isinya nggak tahu kemana. Hari ini kita belajar masuk ke bab 3 tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Halaman berapa? Bab 3 Halaman 78 tuh. 3 ya. Tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Magnet ini itu dari barang bekas, barang apa aja ya, dari besi. Contohnya seperti paku itu jadi nempel pada magnet kan. Paku, kunci rumah, kunci itu kan kita nempel, kunci motor itu bisa menempel. Itu termasuk juga. Ya, koin yang untuk. Iya. Coba dia di halaman 1. Halaman 1, coba yang kita halaman 1 kita lihat dulu ya. Di situ ada gambar anak. Iya. Menyeret mobil menggunakan magnet. Di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Yang bisa menarik logam besi dan baja. Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan seperti barang kotak, kertas, pinju, mobil, mesin, sepeda motor, atau mobil, gitar, kulkas, dan lain-lain. Jadi, dan untuk apa itu ya seperti topeng, baut, itu kan besi kan, kan? Nah itu termasuk juga bisa nempel baut, kalau besi lainnya. Seperti mobil, kalau mobil itu ada besinya yang nempel, ya, nempel. Kita lihat di alam sebelah itu ada alat dan bahan. Yang pertama ada magnet yang didapatkan dari barang bekas atau dari toko. Magnet apapun itu.
Magnet itu bisa, kalau nggak dari bekas juga bisa, dari salon. Ya, jadi kan dengan magnet. Kalian ambil isi dalamnya dulu. Itu magnet. Nah, kalau dia isi dalamnya itu isinya itu magnet, bisa dalam. Yang kedua, segenggam beras atau biji-bijian kedelai. Saudara ini memainkan materi. Yang ketiga, paku, jarum, peniti, dan lainnya yang terbuat dari besi. Paku, jarum, dari tanah. Peniti, peniti. Tahu. Nah, peniti itu bisa disebut orang disebut popok ya. Nah, seperti itu namanya. Itu bisa jadi guna buat apa? Guna misalkan tadi kalian kancingnya hilang di bagian atas atau bagian bawah atau bagian tengah, bisa kalian pakai dan peniti. Sementara apa yang itu kancingnya ketemu. Terus yang keempat, kayu atau ranting ukuran kecil. Kayu atau ranting, ya terserah lah ranting apa, ranting bekas pohon gitu kan, ranting kayu apa. Terus yang kelima, segenggam tanah. Segenggam tanah. Segenggam itu segini. Ini segenggam segini saya. Gak usah terlalu banyak ya, segenggam aja ini nggak cukup. Terus segenggam kerikil, tahu kerikil? Tahu. Kerikil kan, segenggam ini yang ambil. Gak usah banyak lah, minum aja cukup. Terus kotak yang terbuat dari kertas atau plastik. Kotak yang terbuat dari kertas atau plastik. Kalau nggak ada plastik, kita bikin dari kertas aja. Kalau kita ada plastik, kita bikin dari plastik. Itu bagus, ya. Tapi kalau ada plastiknya, ya jangan dipaksa. Cukup pakai kertas saja. Terus yang terakhir, 8. Satu bungkus serbuk besi atau jika ada, kalau ada. Kalau yang nggak ada ya bisa pakai. Seadanya aja dipakai. Ya, kalau ada. Itu ada gambar anak juga. Kita menyiapkan beras, paku sama kayu ya. Kotak-kotak tadi ya bisa kalian bikin. Harus ya, harus bekas lah, harus bekas ini, bekas sabun bisa kalian pakai. Nah kalau ada percobaan, campurkan beras satu biji, ya. Paku jarum biji, serbuk besi jika ada. Dan segenggam tangan, kemudian letakkan di dalam kotak kertas putih. Jadi, kotak tadi yang campurkan, serbuk besinya jika ada, dan serbuk besi yang ada, ada juga. Yang campurkan, letakkan di dalam kotak, semuanya itu masukkan tas, kotak kertas putih itu. Kedua, angkat kotak kemudian letakkan magnet di bawah kotak. Kotaknya kalian tadi dan kalian semua. Kalian angkat. Kalian taruh di atas magnet. Taruh di atas magnet. Ya. Itu percobaannya. Letakkan magnet di kanan dan ke kiri. Kemudian amati benda apa yang untuk bergeser seperti ini menggunakan magnet. Jadi, letakkan magnet ini di kanan ke kiri. Kemudian amatilah benda itu, beramati, amati apa yang itu bergeser, apakah yang habisnya itu bergeser, iya, apakah magnetnya itu bergeser juga, dan amati, mengamat. Carilah cara untuk mengambil paku atau jalur peniti dari cakram tanpa menyentuhnya. Cari cara untuk mengambil paku jalur peniti
jarum. Ya, jadi itu tadi yang keempat tadi cara untuk mengambil paku dari tadi. Kunci ada cenderung atau menyentuh. Ada yang caranya. Gimana caranya untuk mengambil paku jarum peniti itu dalam kotak tanpa menyentuhnya? Kalau Pak Deka berpikir logika ya, itu pikirlah gimana caranya. Nah yang kelima, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan lagi di bawahnya. Benda apa saja yang bisa ditarik atau menempel pada magnet? Paku. Benda apa? Paku. Paku. Semuanya bisa ya. Itu. Terus Saya yang tahu itu presiden. bagaimana cara untuk mudah memisahkan benda besi dari benda lainnya? Bagaimana cara untuk mudah Raya besi, memisahkannya? raya besi, Hah? raya. Menggunakan besi. Terakhir yang C, apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Tidak. Hah? Tidak. Enggak kan? Enggak, ya. Enggak semua benda. Tidak, Pak. Tidak. Kancah. Masih nggak bisa. Kan nggak bisa. Ayah nggak bisa. Yang kecil nggak bisa. Nah, itu bisa. Nah, kita masuk ke mengenal karakteristik magnet di halaman 8. Kita dulu arah dan bahannya. Yang pertama, dua batang magnet yang didapatkan dari atas atau di tapau. Bukan itu ya. Yang kedua, kas berukuran 4 bisa didapatkan dari fotokopi. Kertas A4 itu, kalau kalian nggak ada buku gambar, bisa didapatkan dari fotokopi. Tapi ya kalian ngomong dulu kalau mau minta, jangan ngambil aja. Nanti kalian maling, gitu kan? Ngomong dulu. Atau boleh saya minta kertas APS-nya nggak? Yang buat kertas aku. Kertas gitu kan? Dulu izin dulu. Jangan Kalau nggak aja. dibolehin, Pak. Ya, akan ambil aja. Kalau nggak dibolehin gimana? Beli lah. Iya, kalau langsung beli ya beli. Hanya berapa harganya gitu? Berapa harganya sebulan? Namanya satu setengah itu 1.000, ya kan beli 2.000. Namanya, Semuanya. harganya. Kalau saya satunya 500, Itu kan kosong. Kalau fotokopi kan harganya 2.000. Kan kosong, ya mungkin 1.000 bisa. Kalau nggak itu ya 2.000 ya nggak masalah kan. Tapi kalau kalian nggak malas aku mau ke fotokopi yang jauh. Nah kalau kan ada gambar aja nggak apa-apa. Ya, kalau jauh. Kedua, ketiga. Segenggam serbuk pasir hitam atau serbuk besi yang didapatkan di toko. Buat kalian ngambil ya, kalian beli, buat ngambil. Nanti kalian ngambil segenggam, kalian beli, cuma segenggam. Berapa harganya? Jangan aja bukunya segenggam ini, nggak terlalu banyak, bukan segenggam, kalian beli. Nah, belinya di toko bangunan. Benar, itu kan benar. Jangan saya bukan benar. Penggaris bisa dibutuhkan garis yang panjang gitu kan. Yang pendek panjang mana? Tumpukan buku. Tumpukan juga, tumpukan buku. Ya buku apa yang kita buku tinggi ya. Apa? Catatannya peralatan membeli dan boleh diganti dengan peralatan lain. Boleh ganti yang lain alatnya nomor 5 6. nggak dijadikan kayu. Boleh yang lain yang dukung ya dukung ya. Kalau tumpukan baju. Nah, lakukan percobaannya. Letakkan magnet di atas meja atau letakkan di meja magnet tertentu. Taburkan serbuk pasir hitam atau serbuk besi dan kertasnya. Dan kertas serbuk tadi. Ya, ini kertas yang jalan kertasnya kan.
sepakat. Artinya kita tugas saja. Pulurnya sebagai dan tabungan kertas. Bukan di kertas ini. Tabungan segera tadi. Bukan. Nah, habis itu gambarlah gerakan sebuah pasir atau besi yang ada di atas kertas tersebut pada tingkat terpisah dan gambar. Gerakannya ya, pasir itu seperti apa? Terus yang ada di atas kertas tersebut dan gambar. Jika sudah melakukan percobaan ketiga dan keempat, susunlah penggaris benang salah satu magnet dan tumpukan buku di atasnya sehingga magnet dalam posisi bergantung seperti tersebut. Lalu bisa dicoba langkah ketiga keempat dan susunlah penggaris benang salah satu magnet dan tumpukan buku di atas meja dan susun sesuai yang digambar itu kan. Dari gambar dan susun semua magnet situ. Sudah disusun, dekatkan magnet kedua ke salah satu sisi magnet pertama yang bergantungan dan dekatkan supaya dia dekatkan. Ketujuh, coba dekatkan lagi magnet kedua ke sisi yang ada di mana pertama. Coba dekatkan lagi magnet kedua ke sisi yang yang lain. Amati perubahan yang terjadi dan amati perubahan yang terjadi itu apa yang terjadi saat kita dekatkan. Terpisah, menempel, kalian amati, ya amati. Terjadinya apa? Jika ditempelkan apa yang terjadi? Diskusikan dalam pertanyaan pertanyaan berikut. Diskusikan. Diskusikanlah dengan kalian itu tentang magnet tadi. Ya, apa yang terjadi ketika magnet disatukan? Dekatkan. Pertempelan apa terjadi? Apakah magnet itu bisa nempel tapi benarnya yang lain itu bergerak gitu, berpindah. Makanya lihat hasil. Ya. Tadi itu. Semoga ada pertanyaannya, bagaimana mana yang menarik sebuah pasir tersebut besi paling banyak? Itu kan nanti paling banyak. Pada langkah percobaan 6, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa itu bisa terjadi? Apa? Pertanyaan terakhir, apa langkah percobaan 7? Apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa itu bisa terjadi? Itu pertanyaan terakhir yang kalian jawab. Jadi banyak dari ya. Maksud diskusi tadi lah, diskusikan kalau jawab pertanyaannya. Terakhirnya ya dari jawab lagi refleksikan. Apa itu magnet? Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik magnet? Sendok, Lampu besi juga bisa, obeng juga bisa, jarum peniti, jarum pentol juga bisa ditarik, ya, semuanya bisa. Apa itu gelas-gelas kayak magnet? Apa yang terjadi jika garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet semakin banyak sendok, pasir atau besi yang terbentuk. Apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Apa yang terjadi? Yang saling tolak.
Apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda ditekan? Akan saling tarik menarik. Akan tarik mana? Tarik. Ya. Itu yang keenam. Yang keenam. Apa manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahkan memakan kehidupan. Dapat. Mobil. Dapat. Membantu kita. Dapat. Makan mudah. Mudah, masalah. Makan mudah kehidupan. Salah. Mudah Itu masalah. dalam kehidupan. Itu ya. Nah, sampai sini sudah paham. Yang ya. Dah. Oke, jadi ditanyakan. Mungkin cukup sekian dulu ya. Banyak kita pada pagi hari ini. Oke, pada ditanyakan lagi mungkin kita lanjutkan pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan akan datang. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.